Kita mulai ya. Jadi kita bangunan air yang untuk sebelum UTS ini ya dinamakan dengan bangunan air atau dalam bahasa Inggrisnya itu hydraulic structure ya. Kurang T ya, structure ya. Apa itu bangunan air? Adalah bangunan hidrolis yang dibuat oleh manusia untuk mengontrol jadi tujuan pembuatan bangunan ini adalah pertama kali adalah untuk mengontrol atau mengendalikan ya. Jadi pertama kali adalah fungsi utamanya adalah mengontrol atau mengendalikan, bisa mengalirkan, menyimpan atau storage ya, menyimpan. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa digunakan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya. Makanya kenapa kita itu dinamakan rekayasa ya, civil engineering ya. Engineering itu artinya merekayasa. Jadi kenapa sih harus bikin waduk atau bendungan yang gede-gede itu gitu ya, atau irigasi? Ya lagi-lagi karena sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalkan kita bikin irigasi, kapan bikin bangunan irigasi? Supaya daerah pertanian itu selalu terairi oleh air ya. Mau itu musim penghujan maupun musim kemarau. Jadi meskipun kemarau nggak ada hujan, kita itu tetap bisa panen, kita tetap bisa bercocok tanam. Inginnya seperti itu, salah satunya gitu ya. Kemudian kenapa perlu bikin bendungan atau waduk? Ya tadi untuk menampung air. Jadi kalau misalkan hujan, air itu tidak semuanya langsung balik lagi ke laut, tapi ada yang kita simpan di daratan maupun di dalam tanah. Kalau usaha manusia, salah satu menyimpan airnya adalah lewat waduk atau bendungan ya. Maka tadi bentuknya kan seperti storage ya, seperti kolam. Karena fungsinya itu menyimpan air. Jadi saat tidak ada air, kita sudah punya simpanan air yang kita simpan di dalam waduk. Nah, ini kurang lebih yang akan kita bahas di mata kuliah bangunan air ini. Nanti setelah UTS kita ke bangunan jalan ya. Sekarang kita ke air. Manusia itu membuat bangunan air, itu ada beberapa fungsi. Ini akan kita bahas per pertemuan. Hari ini kita membahas tentang ini. Jadi fungsi utama manusia membuat bangunan air adalah untuk disimpan atau bangunan penyimpan air. Dalam bahasa Inggrisnya adalah storage structure ya. Contohnya adalah nanti yang kita bahas adalah bendungan. Jadi ada namanya bendungan, ada bendung ya. Kalau bendungan itu adalah fungsi storage-nya itu kolam. Ya. Ada juga bangunan pengantar. Pengantar itu artinya adalah mengalirkan air. Contohnya adalah bangunan irigasi. Jadi kayak seperti saluran air, seperti selokan ya kalau kita bahasa umumnya, atau drainase. Itu fungsi utamanya adalah untuk mengantarkan air. Kalau saluran irigasi adalah mengantarkan air dari bangunan intake. Intake itu bangunan pengambilan sumber air. Kalau irigasi berarti sampai mana? Sampai ke petak sawah. Kan air itu berarti jalan tuh ya. Panjang tuh berkilo-kilometer gitu ya. Supaya bisa mengairi sawah. Itu namanya bangunan pengantar. Nanti kita bahas insya Allah pekan depan. Ada juga bangunan transportasi air berupa alur navigasi. Waterway and navigation ya. Ini berarti ada juga ya bangunan seperti ini. Berarti ini contohnya adalah banjir kanal. Pernah ke Jakarta? Pernah dengar? BKT, BKB, banjir kanal timur, banjir kanal barat. Itu berarti itu seperti sungai ya. Jadi fungsinya itu untuk mengalirkan air, membawa air sampai ke laut salah satunya. Nanti kita bahas juga. Ada juga bangunan ukur dan pengendali. Kalau bangunan ukur dan pengendali ini biasanya adanya di saluran irigasi atau di sistem bangunan irigasi. Jadi nanti ada bangunan itu fungsinya untuk mengukur ini berapa sih debitnya berapa,
pengendali itu biasanya ada pintu airnya. Kita ingin membuka atau menutupnya, kapan dibuka, kapan ditutup, gitu ya. Makanya kalau Anda sering dengar berita, misalkan kayak di Jakarta itu, oh ini lagi hujan banjir, maka bangunan airnya harus dibuka pintunya, ya, supaya airnya tidak meluap. Itu contohnya pengendali itu ya. Nanti ada juga bangunan konversi energi ya. Energy conversion structure. Konversi energi itu adalah untuk mengurangi. Karena yang namanya air itu kan mengalir. Yang namanya mengalir itu pasti ada perubahan energi, ada pengurangan energi, gitu ya. Seperti halnya kita manusia kan, kalau kita jalan kaki, kita lari, itu artinya kan ada perubahan energi. Ada kehilangan energi. Bangunan pun sama. Bangunan air ya, berarti dia itu mengkonversi energinya siapa? Energinya air, gitu ya. Karena air itu adalah memiliki energi yang mana bisa berkurang dan bisa bertambah. Ada juga bangunan pengendali endapan dan ikan. Jadi yang namanya air itu kan mengalir. Air itu sumbernya macam-macam ya. Ada dari hujan ya. Kemudian misalkan air yang ada di sungai gitu ya, dimana air itu dipastikan kebanyakan ya, sebagian besar itu pasti memiliki endapan lumpur, mengandung lumpur gitu ya. Jadi kalau misalkan air itu akan digunakan untuk mengaliri irigasi, yang nggak boleh ya, misalkan kalau banjir kan airnya pasti kotor ya, kelihatan ya, lumpurnya banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia masuk ke jaringan irigasi, maka harus disaring dulu. Makanya kalau di irigasi itu ada namanya kantong lumpur. Berarti lumpurnya itu disaring dulu, kayak dicuci dulu airnya. Jadi sebelum air itu masuk ke petak-petak sawah, sebelum digunakan untuk mengaliri irigasi, airnya harus dicuci dulu. Kalau di irigasi itu ada namanya kantong lumpur, gitu ya. Kemudian ada bangunan ikan. Ikan itu maksudnya gini, karena kalau misalkan kita itu saat membangun suatu struktur ya pada suatu air, tidak kita pungkiri kita itu kadang mengganggu ya, agak mengganggu sih, mengganggu ekosistem air yang ada di tempat tersebut ya. Karena kan yang namanya ikan itu dia ada masanya bertelur ya kan, dimana kalau misalkan manusia itu membuat suatu struktur atau suatu bendung gitu ya, maka kita pun harus menyediakan tempat yang mana digunakan untuk masa bertelurnya ikan, masa dia menetas gitu ya. Kalau Anda pernah lihat, saya pernah lihat itu ikan salmon ya. Kalau di luar negeri itu kan sampai ikannya itu jalan sampai berenangnya tuh jauh sekali gitu ya. Jadi ada masanya dia itu bertelur. Sesudah bertelur, dia akan pergi lagi meninggalkan telurnya, kemudian balik lagi dan sebagainya. Nah, selama perjalanan itu manusia harus mengatur bagaimana ikan-ikan itu pun tetap bertelur meskipun sudah kita buat infrastruktur di tempat tinggalnya ikan itu gitu ya. Jadi ada namanya bangunan ikan, nanti ada ya kita bahas. Jadi memang dia itu khusus digunakan supaya ikan-ikan itu tetap bisa berkembang biak. Ya, karena jangan sampai salah satu kan yang disoroti oleh LSM biasanya, LSM itu ya, Lembaga Sosial Masyarakat itu, kadang itu susahnya orang sipil ya kalau ngebangun bangunan-bangunan yang di sekitar air ya, itu adalah isunya adalah isu lingkungan biasanya, karena khawatir nanti ekosistem di daerah itunya akan rusak, ikannya, tanamannya gitu ya. Makanya kita sebagai engineer sipil pun harus menyediakan itu. Kemudian bangunan peredam energi ada juga ya. Ini tujuannya adalah supaya bangunan-bangunan air ini tidak cepat rusak ya. Karena kan air itu mengalir ya, apalagi kalau airnya terjunan misalkan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu kan semakin dia curam, maka energinya makin besar. Semakin besar energi itu akan menyebabkan kerusakan pada dinding-dinding bangunan biasanya ya. Makanya perlu ada peredam energi. Jadi nggak cuma peredam bunyi pada suatu ruangan ya, pada air pun itu ada namanya peredam energi. Supaya air itu tidak merusak ya, merusak bangunan atau infrastruktur. Ada juga namanya bangunan pengumpul.
ya, atau collection structure. Nanti kurang lebih selama kita 8 kali pertemuan, ini akan kita bahas setiap pertemuan ya. Untuk hari ini kita akan membahas yang nomor 1, yaitu bangunan penyimpan air. Ini contoh bendungan ya. Jadi bendungan itu, ini yang dinamakan dengan bendungan itu satu keseluruhan ini. Kalau yang ini, temboknya ini juga bendungan, cuma ini kita sebut sebagai damnya. Dam itu fungsinya adalah untuk menaikkan muka air. Ini kan awalnya dulu sungai ya, sungai, oleh manusia dibuatlah bangunan ini. Dengan adanya bangunan ini, maka sungai ini itu yang awalnya air itu selalu mengalir harusnya kan ya. Tapi karena dibangun bangunan ini atau dam ini, maka fungsi dari bendungan ini adalah sebagai storage, menyimpan air. Jadi airnya disimpan di sini tuh. Jadi saat hujan ya, air itu ditampung. Saat kemarau kita punya air sebanyak ini. Bagaimana cara penggunaannya? Sekitar sini tuh ada namanya intake. Intake itu ada semacam pintu. Jadi kita mau pakainya berapa, diatur di pintu ini, ya kan? Ini bisa dipakai untuk air baku. Air baku itu misalkan PDAM ya. Kemudian bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Bisa juga dipakai untuk irigasi. Jadi banyak fungsinya. Ini kan manusia yang merekayasa ya. Karena kalau misalkan nggak dibuat seperti ini, ya udah air saat hujan, air itu ke sungai, ya udah air itu akan mengalir lagi aja. Jadi gak akan ada yang kesimpan gitu ya. Karena air mengalir itu dari sungai itu larinya kemana? Larinya ke laut. Ya. Kalau kita di sini adalah merekayasa supaya air itu kita simpan. Jadi ini seperti semacam kolam. Makanya fungsi dari bendungan itu adalah untuk menyimpan air, salah satunya. Ya. Jadi kalau digambarkan, nah ini contohnya ya. Jadi ini adalah contoh layout dari bendungan. Ini orang sipil juga yang bikin ya. Jadi bendungan itu juga dibuat layoutnya. Jadi kalau Anda sudah belajar gambar teknik, selama ini gambarnya apa? Rumah ya biasanya ya? Gedung ya? Belum. Oh belum juga? Nggak pernah gambar rumah? Rumah 2 lantai udah ya? Bikin layout udah? Belum. Layout tuh tampak atas, tampak. Oh, tampak. Itu baru digambar manual. Oh, manual. Iya, belum diajarin. Oh, layout juga belum? Soalnya biasanya belum masuk. Harusnya ada ya. Nah, nanti juga orang sipil juga nih bikin ginian. Terus yang tahu nggak yang bulat-bulat gini apa namanya? Ini ada lo mata kuliahnya udah lo. Apa ini namanya? Apa ini? Kontur ya. Karena biasanya memang bendungan atau ini apa namanya? Reservoir ini di lokasi yang pegunungan atau lembah gitu ya. Berarti segede ini kalau digambarkan itu kira-kira bentuknya seperti ini. Ini bendungannya. Bendungan itu berarti yang ini ya, kolam kayak kolam ini ya. Fungsinya storage untuk reservoir. Maka di sini ini reservoirnya, ini namanya reservoir ya. Nah ini reservoir itu di sini. Yang dulu rame kan ya anaknya Ridwan Kamil kan yang meninggal ya. Itu kan ketemunya di mana? Di bendungan juga ya. Nah sama juga ya. Bendungannya ya kayak sungai. Kalau Anda saya lihat di itunya ya mirip lah bendungan. Yang menemukan kan seorang guru ya lagi nyebrang di atas bendungan itu. Dan lagi-lagi ya bendungannya dekat dengan sungai ya. Pasti dalam sekali juga ya bendungan. Bu, kalau danau itu terciptanya berarti karena alam dulu. Kalau danau dari alam ya. Kalau Bendungan buatan manusia. Kan bangunan struktur ya. Sungai, danau itu berarti dari alam. Rawa ya. Itu bukan buatan manusia ya. Kalau buatan manusia ya namanya bendungan ya. Kalau manusia ya paling nambah-nambahin lah ya, nambahin bangunan-bangunan memperkuat strukturnya itu aja. Karena kan kalau bangunan dari alam itu
ya dari tanah biasanya ya. Memang kekurangannya kadang di kekuatannya itu. Nah, kriteria dasar dalam perencanaan bendungan itu ada 3 gitu ya. Jadi berarti kalau seorang engineer dalam merencanakan suatu bendungan, yang pertama itu bangunan air ini didesain fungsinya adalah untuk menyimpan air. Makanya Anda sudah belajar mata kuliah hidrolika. Ada kan kemarin tekanan hidrostatis ya, yang Anda suruh gambar ini segitiga itu kan, masih ingat? Masih ya? Nah, ini namanya tekanan hidrostatis. Karena kan air pada bendungan ini, dia itu cenderung airnya itu diam ya. Sebenarnya bergerak tapi pelan sekali. Ya. Dia itu cakupannya luas, tetapi perubahan tinggi muka airnya sangatlah kecil ya, kecil sekali. Karena saking luasnya itu tadi. Makanya bisa dikatakan bendungan itu adalah suatu mega proyek ya, bisa dikatakan ya. Dananya pasti besar sekali ya. Dan dia lama biasanya. Berarti lamanya itu bendungan itu biasanya justru lebih ke pembebasan lahan, biasanya agak lama ya. Karena dia kaitannya dengan masyarakat di sekitarnya. Dan isu lingkungannya itu banyak. Jadi yang bikin lama itu kadang LSM gitu ya, pada menentang, saya menentang dibangunnya bendungan di daerah ini dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Lamanya di situ sih kalau kita itu ya. Atau kayak sekarang tuh lagi dibikin kereta cepat ya. Nah, itu yang lamanya juga di pembebasan lahan biasanya. Meskipun kalau Anda lihat ya kebanyakannya melintang di jalan tol ya. Tapi kan ada sebagian itu yang di rumah warga. Nah, itu misalnya lamanya di situ. Dan makanya kan banyak orang yang mendadak kaya ya kalau rumahnya itu kena pembangunan gitu ya. Seperti itu. Ya lamanya di situ sih biasanya, dan mahalnya juga di situ. Makanya memang kalau yang Anda punya kesempatan nanti kerja di PU misalkan ya, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenpur, itu nggak cuma orang sipil yang kerja di sana ya, orang hukum, orang ekonomi, pada kerja di sana juga. Karena ya itu kadang susahnya itu yang pinter, kadang kan orang teknik itu kita itu ini ya, karena seringnya di belakang layar ya, di depan laptop, jadi kadang ngomongnya tuh kurang. Jadi kadang public speakingnya kurang. Jadi kadang yang leader di depan itu orang-orang sosial biasanya ya. Kalau orang hukum itu kan pintar ngomongnya ya. Kalau harus ketemu masyarakat harus nego-nego itu ya orang-orang sosial biasanya gitu loh. Makanya nanti Anda itu kalau ikut organisasi atau apa itu sebenarnya penting sih ya. Karena itu untuk melatih Anda untuk komunikasi di depan umum. Karena memang tidak kita pungkir ya, leader-leader itu, pemimpin itu justru yang pintar-pintar ngomong ya. Sebenarnya nggak pintar-pintar amat orangnya. Justru ya IPK-nya nggak tinggi-tinggi amat biasanya kalau jadi manajer gitu-gitu tuh ya. Tapi karena pintar ngomong, public speaking, komunikasinya bagus gitu ya. Anda juga, makanya kenapa orang yang komunikasinya bagus itu biasanya jadi pemimpin ya. Lebih inilah ya, berhasil gitu ya, soft skill juga itu ya. Makanya Anda kalau ada kesempatan untuk ikut organisasi atau apapun, punya kesempatan untuk bicara depan umum itu penting sekali ya. Karena orang sipil tuh gini kan, kalau kerjaan kita kan ngitung depan laptop, apalagi yang drafter gambar gitu ya. Jadi kadang ngomong tuh susah gitu ya. Mahasiswa aja lagi sidang TA aja itu mah bukan presentasi tapi baca gitu ya. Kadang juga harusnya dilatih gitu ya. Nanti juga ya Anda kalau presentasi itu jangan kayak berarti kan ke dosen itu nggak dilihat nih, baca aja gitu ya. Seringnya seperti itu. Oke, berarti pertama desain dia itu harus bisa menyimpan air dalam kondisi tekanan. Jadi dia harus bisa menahan tekanan hidrostatis. Ya. Hidrostatis dari mana? Dari air. Karena kan fungsinya menyimpan air. Di mana air itu akan menyebabkan terjadinya tekanan. Yang kedua, kalau Anda tadi lihat bendungannya,
umumnya kapasitas dari bendungan itu adalah besar, ya. Jadi dia harus didesain sedemikian rupa, memiliki kapasitas yang besar. Kemudian perubahan tekanan hidrostatisnya kecil. Kenapa kecil? Karena bendungan itu tampungannya sangat besar, airnya pun banyak sekali, sehingga ada perubahan itu tidak terlalu terlihat. Gitu ya. Jadi nggak beda sama kalau misalkan air di dalam selokan atau di dalam kolam renang. Jadi kalau ada perubahan kan kelihatan ya. Tapi kalau di bendungan itu perubahannya nggak terlalu kelihatan karena saking besarnya itu airnya, ya. Pengertian bendungan adalah bangunan melintang sungai untuk menampung air dan meninggikan muka air. Meninggikan itu yang mana fungsinya tadi? Nah, ini fungsinya. Menampung tuh yang di sini. Ya. Meninggikan tuh yang ininya. Karena kan sebelum ada ini dia ya sungai biasa ya, harusnya ngalir gini kan. Tapi karena ada bangunan ini, bendung ini, maka airnya itu ditinggikan. Muka airnya. Komponen utamanya itu ada bendungan utama, ada intek. Intek itu bangunan pengambilan. Jadi sumber airnya. Ada terowongan pengelak, ada pelimpah. Nanti kita bahas juga. Kalau pelimpah itu biasanya untuk kalau misalkan ada banjir. Kalau misalkan hujannya sangat deras sekali, curah hujannya sangat tinggi, bendungan tadi itu tidak muat lagi ya. Berarti kapasitasnya tidak bisa mencukupi lagi, maka harus dibuka nih, ada pintu sebelah sini. Jadi airnya harus dibuka pintunya supaya di bendungan ini tidak mengalami kebanjiran. Jadi airnya dilimpahkan ke tempat yang lain. Itu namanya bangunan pelimpah. Jadi bangunan pelimpah itu dibukanya ya saat dibutuhkan saja. Ini contohnya. Ini namanya adalah ini ya, desain sungainya, aliran sungainya. Kalau ini adalah daerah aliran sungai. Di aliran sungai itu ada namanya waduk. Waduk itu berarti yang luasan ini, yang warna ungu ya. AR itu area reservoirnya, luasan. Jadi kalau kita mau menghitung volume waduk, rumusnya adalah luas area dikalikan dengan kedalaman dari waduk itu. Hanya. Umumnya bentuk waduk itu seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasannya bentuk waduk yang seperti ini dia menampung air, maka dia pasti akan mengalami namanya tekanan hidrostatis karena ada air. Berbeda kalau waduknya kosong ya. Karena ada air maka mengalami tekanan hidrostatis. Jadi kita bisa menghitung kapasitas. Lagi-lagi ini namanya empiris ya, perkiraan. Jadi dari sini tuh kita bisa tahu loh berapa sih kapasitas waduk yang kita miliki. Kemudian di saat musim kemarau airnya berkurang berapa banyak gitu ya. Waduknya cukup nggak gitu ya. Makanya kenapa PDAM ya misalkan ya musim kemarau nggak ada hujan tapi air tetap ada. Salah satunya adalah dari sini tadi, dari waduk. Karena kita menyimpan tadi ya, menyimpan air saat hujan itu. Jadi nyambung juga sama mata kuliah hidrologi, hidrolika, saling nyambung ya. Seperti itu ya. Lagi-lagi pakai rumus juga ya, pakai rumus hidrolika. Nah, jenis-jenis bendungan. Ada namanya pertama adalah bendungan gravity atau gravity dam. Namanya juga gravity, berarti dia itu mengandalkan beban sendirinya. Jadi kalau bendungan gravity ini dia dari beton, tapi nggak ada tulangannya.
Contohnya ini kan beton ini. Beton itu berarti dari apa aja? Belum ada mata kuliah beton. Belum ya. Beton itu berarti dari air, kerikil, pasir, semen ya. Ada juga bahan tambahan boleh, tapi umumnya adalah 4 itu. Nah, kalau bendungan gravity ini dia dari beton, cuma dia nggak ada tulangannya. Ya. Makanya supaya bendungan ini itu kuat, dia itu bagian bawahnya harus besar. Ya. Cuma dia nggak terlalu tinggi karena dia nggak ada tulangannya. Kekuatannya itu dia mengandalkan bagian bawahnya. Makanya kalau kita lihat secara potongan, kalau gravity dam itu Anda bisa lihat di sini ya. Tuh, yang bawahnya itu gede kayak gini. Berarti kekuatannya itu berasal dari mana? Dari dirinya sendiri. Beda dengan kalau ada tulangannya ya. Kalau tulangan itu kan salah satunya untuk kekuatan. Jadinya lebih nggak terlalu besar, cuma lebih mahal kalau pakai tulangan, gitu ya. Di sini kita bisa lihat gitu ya, pada gravity dam ini, kalau kita potong bentuk ini ya, bentuknya ya, berarti dia itu miring gini intinya. Supaya kuat berarti dia di bawah ini harus diperbesar. Jadi pondasinya harus besar, gitu ya. Karena apa? Dia itu akan mengalami banyak tekanan. Ini tekanan hidrostatis, kan ada air sebelah sini ya. Ini upstreamnya, daerah sini upstream. Ini daerah downstreamnya, daerah sini, daerah bawah. Ini juga ada air di sebelah sini. Banyak tekanan ya, tekanannya itu. Kemudian, maka dia itu kekuatannya dari mana? Dari dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu, ya orang yang badannya gede pasti lebih kuat kan dibandingkan dengan yang badannya kecil. Badan kecil bisa kuat, tapi harus ditambah dengan perkuatan. Misalkan dia harus apa? Bawa senjata, misalkan ya. Nanti itu pembahasannya di bendungan yang pakai beton bertulang. Kalau di sini kalau kita analogikan seperti manusia, dia itu mengandalkan dirinya sendiri, beratnya sendiri. Makanya dia itu desainnya kalau gravity dam itu bagian bawahnya itu luas sekali. Supaya kuat, pakem gitu ya di bawahnya itu. Karena dia menerima banyak tekanan ya, tekanan dari kiri yaitu ada hidrostatis upstream, tekanan dari kanan hidrostatis juga downstreamnya, dari bawah uplift. Uplift itu namanya tekanan apung. Jadi kalau dia nggak kuat, bisa-bisa bendungannya ngapung nanti. Kebayang kan? Karena dari bawah itu juga akan menimbulkan tekanan dari bawah tanah. Makanya kan dia harus gede ya, harus berat supaya tekanan uplift itu lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh bendungan itu. Makanya jangan heran kalau ada benda itu yang mengapung ya kan. Dan salah satunya karena upliftnya itu lebih besar dibandingkan dengan benda itu sendiri. Kayak plastik, kayak apa lagi? Gabus, intinya yang ringan-ringan ya, yang berat jenisnya ringan. Nah ini adalah bendungan gravity. Ada juga reinforced concrete dam. Kalau reinforced itu artinya beton, concrete itu beton ya. Jadi bahasa Inggrisnya beton itu concrete. Makanya kalau dalam sipil itu sampai ada kamusnya ya, kamus teknik sipil bahasa Inggris. Karena kalau kita pakai bahasa pada umumnya, tulang itu bahasa Inggrisnya kan bone ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa sipil bukan concrete bone, enggak, tapi reinforce. Reinforce itu kenapa? Karena diperkuat betonnya itu. Karena kalau beton saja, maka dia kekuatannya tidak akan optimal dibandingkan diperkuat menggunakan tulangan. Tulangan itu menggunakan apa? Baja ya di kita itu.
Makanya dinamakan reinforce. Nanti ada juga setelah reinforce itu ada namanya beton bertulang di tegangan ya. Jadi dia itu beton bertulang tapi diperkuat lagi dengan tegangan. Itu ada lagi nanti mata kuliahnya. Biasanya mata kuliah pilihan ya. Jadi macam-macam banyak ya beton itu ya. Kayak kita bikin plat, kalau misalkan lebih dari satu lantai, plat lantai itu dari beton kan atasnya. Tapi kalau mau kuat ya harus pakai tulangan ya. Kalau nggak pakai tulangan ya rusak ya, cepat rusak. Dan yang mahal kalau orang ngebangun itu apa? Baja. Makanya orang pada ngeluh, aduh mahal nih, naik terus ya harganya. Biasanya apa? Di baja ini. Karena kalau tulangan dari mana? Dari baja. Ini contoh. Ini adalah contoh bendungan dari konkret ya. Berarti bendungan itu utamanya ini. Ini panjangnya kira-kira 3 meter lah. Lebar bawahnya ini ada bawah juga. Karena dia itu kan beda dengan konkret gravity dam tadi. Dia itu kan miring gini ya, ke gravity dam ya. Yang bawah gede, yang atasnya kecil. Tapi kalau reinforced concrete dam atau beton bertulang, bendung beton bertulang, maka dia itu lurus aslinya itu. Lurus gini. Tapi ada tulangan. Tulangan tuh ini tulangan. Belum diajari tentang tulangan? Belum juga. Pernah lihat nggak di proyek ada tulangan? Sering dengar, sering lihat kan? Yang orang ngerakit tulangan. Nanti ada belajar itu juga. Berapakah diameter tulangan itu? Kemudian bagaimana cara memasang sengkang? Berapakah jarak antar sengkang ini? Itu ada aturannya juga ya. Ini orang sipil nih. Kenapa kita perlu belajar tentang ini? Kalau orang sipil, apalagi lulusan S1 atau D4, itu minimal kerjanya kalau misalkan ada di lapangan sebagai mandor. Mandor itu apa tujuannya? Salah satunya adalah mengontrol supaya orang-orang yang kerja di lapangan, tukang itu, membuat strukturnya itu harus sesuai dengan spek atau gambar kerja. Karena kadang kan tukang itu ngasal ya, nggak bisa baca gambar. Ya udahlah, biasanya juga kekuatannya segini. Atau kalau parahnya lagi, ada yang korupsi, yang diameternya harusnya 12, dikasihnya cuma 8. Sering kayak gitu ya. Makanya orang sipil kita itu sebagai engineer, kenapa tuh perlu bisa sampai kuliah sampai S1 bahkan S2? Kalau misalkan kerja di lapangan, kita ngecek itu benar nggak yang di lapangan itu sama seperti yang digambar. Itu harus benar-benar dicek. Karena kalau misalkan ditemukan kayak korupsi seperti ini, nanti kalau misalkan, apalagi kalau proyek pemerintah, bisa-bisa kena KPK ya. Jadi jangan heran kadang kalau misalkan bangunan-bangunan itu kadang cepat rusak. Atau jalan lah ya. Jalan itu kan cepet banget rusaknya gitu ya. Atau mah banyak banget korupsinya itu ya. Harusnya aspalnya berapa, cuma dikasihnya berapa gitu ya. Kadang kita itu sipil itu lebih beratnya di masalah politis ya. Di situ kadang tuh ya. Jadi kita tuh tahu misalkan harusnya kualitas aspalnya menggunakan kualitas yang A. Tetapi karena ini nih dananya turunnya cuma segini, ya udah dikurangi. Jadi jangan heran kalau jalan-jalan di kampung atau jalan-jalan di desa itu cepat rusak ya. Salah satunya itu. Nanti kita bahas tentang jalan juga ya. Bagaimana jalan itu seharusnya seperti apa, lapisannya, ada subgrade-nya, ada aspalnya, ada batuannya ya. Makanya jangan heran ya kalau jalan di kampung-kampung kan tipis-tipis ya. Beda kan sama jalan gede, jalan arteri ya. Iya, beda banget ya. Kemarin yang Arido tadi kan, yang senior Anda ini kan dia TA-nya tentang memeriksa kerusakan jalannya. Bahkan itu kerusakan jalannya sampai setengah dari harga jalan. Mahal banget ya. Kita dengar azan dulu. Hah? Oh iya.
Ada juga bendungan urugan. Kalau urugan itu dari urugan tanah atau urugan batu. Ya, nanti kita bahas di pekan depan. Kalau pada bendungan urugan ini itu dia gayanya yang bekerja itu berbeda dengan dari beton ya. Kalau beton itu kan ya terbentuklah ada gaya hidrostatis gitu ya, ada gaya uplift dan sebagainya. Kalau pada urugan itu kompleks ya. Kenapa? Karena airnya itu enggak ini ya, karena terbuat dari tanah, jadi air itu masuk ke dalam bendungannya itu, jadi kayak merembes ya, atau terjadi sipek ya. Sipek itu semacam nanti ada gerusan-gerusan di dalam bendungan itu yang menyebabkan adanya kelongsoran lama-kelamaan. Jadi sifatnya beda dengan beton. Kalau beton itu kan dia itu berarti sementasi ya, artinya air itu mungkin susah untuk masuk ke dalam tubuh bendungan itu karena terbuat dari beton tadi. Berbeda dengan dari urugan ya. Kenapa? Kalau dari urugan, dari tanah atau batu itu, air itu bisa masuk ke dalam bendungan itu ya, sehingga menyebabkan adanya sipek, kerusakan ya, atau longsor di bawahnya. Nanti akan kita bahasnya ini di pekan depan ya, karena gaya-gaya bekerjanya itu sistemnya berbeda dengan dari beton. Kalau bendungan dari zaman sekarang sih udah jarang ya, kalau dari tanah, dari urugan ini ya, karena secara kekuatan memang kurang bagus ya. Nah, ini kita belajar ini lagi ya, gaya hidrostatis. Ada kan yang waktu itu ya, di hidrolika. Gaya hidrostatis itu berarti apa? Dia berasal dari air. Karena kan di sebelah sini berarti kita sebut sebagai upstream daerah sini. Ada air yang bekerja, di mana air bekerja itu dia akan menyebabkan terjadinya tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dia dalam bendungan itu, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Makanya kenapa bentuknya segitiga, ya kan? Semakin dia mendekati udara, maka tekanan hidrostatisnya semakin kecil atau nol. Semakin dalam, maka dia semakin besar. Nah, untuk gaya hidrostatis ini, tekanan itu dilambangkannya dengan P. Kita sudah pernah ya membahas tentang ini di mata kuliah hidrolika. Untuk mencari gayanya, gaya itu adalah P dikalikan dengan satuan luas. Luasnya apa? Luas segitiga ini. Maka rumusnya adalah setengah kalikan dengan P dikalikan dengan tingginya ini. Udah pernah kan? Masih ingat nggak? Ada ya. Di tegangan efektif juga ada ya, pada mekanika tanah. Kalau ini tekanan hidrostatis pada air. Makanya kenapa rumus P itu, karena tadi saya sampaikan nilai P itu berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dia dalam, maka tekanan makin besar. Makanya kalau kita berenang, kalau kolam renang bagian bawah itu paling besar ya tekanannya ya, dibandingkan dengan yang bagian atas. Kalau kita ke laut, kalau Anda ke laut ya, saya emang nggak bisa berenang ya. Kalau Anda bisa berenang ke laut kan, sebisa mungkin semakin dalam sungai, itu kan tekanan di bagian bawahnya makin besar, ya kan? Dan memang kelihatan lebih tenang ya, padahal sebenarnya itu berbahaya, gitu ya. Sama juga pada bendungan ini juga, ya, semakin dia ke dalam, maka dia harus kuat. Makanya kenapa bendungan ini didesain harus kuat menahan tekanan hidrostatis. Tekanan itu berarti yang panah-panah ini yang banyak. Tekanan. Kalau gaya itu bekerja di satu titik, F. Gaya itu F. Nih, bekerjanya di sumbu berat dari bendungan itu. Cara mencari sumbu berat gimana? Sudah pernah ya, ada di mata kuliah mekanika bahan. Adakah? Masih ingat? Ya, ada jurusan sumbu berat penampang tersusun, penampang tunggal, ya. Ada kaitannya juga berarti ya, saling berkaitan mata kuliah itu.
Tekanan umumnya kita gunakan satuannya adalah Pascal. Ingat, kalau Pascal itu adalah singkatan nama orang, namanya Pascal. Makanya P-nya harus huruf besar. Ya, hati-hati. Tapi kalau kilo Pascal, kilo itu bukan nama orang, maka K-nya adalah kecil. Newton, kenapa Newton tuh N-nya harus besar? Karena Newton tuh nama orang. Ya, makanya N-nya harus besar. Newton itu bisa juga ditulis menjadi kilogram meter per detik kuadrat. Itu satuan gaya. Kalau satuan tekanan adalah 1 Pascal atau Newton per meter persegi. Karena tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Diingat-ingat ya. Itu yang pertama, gaya hidrostatis yang akan bekerja pada suatu bendungan, terutama bendungan dari beton ya. Hidrostatis berarti kita sebut juga sebagai gaya horizontal. Oke, hidrostatis gaya horizontal. Berarti yang pertama yang bekerja adalah gaya horizontal atau hidrostatis. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu berarti gaya berasal dari berat sendiri bendung itu. Jadi bendung itu kan punya berat. Beratnya sendiri itu akan menyebabkan terjadinya gaya. Kalau pada gravitasi itu berarti gayanya adalah gaya vertikal. Anda mungkin pernah ya di mata kuliah hidrolika juga kalau nggak salah ada. Suara apa? Ya, kalau hidrostatis kan ke samping, kalau gravitasi berarti ke bawah gini, vertikal. Gravitasi itu berasal dari berat sendiri bendung itu. Makanya kalau kita menghitung struktur itu, jangan sampai kita melupakan berat sendirinya. Anda kan pernah di mekanika bahan, ada kan waktu itu gambar pondasi ya, menghitung beratnya sendiri. Kayak misalkan kita mendesain bangunan ini, beton apa namanya, balok, kolom, itu juga sebagai beban. Dia dihitung juga, meskipun dia bagian dari infrastruktur atau struktur gedung, tetapi dirinya sendiri itu memberikan beban. Itu harus dihitung juga, ya. Jadi nggak cuma beban luar, tapi dirinya sendiri pun memberikan beban, ya. Makanya sekarang itu banyak kan dikembangkan infrastruktur yang ringan, ya, beton ringan, gitu ya. Kenapa? Karena semakin ringan dan kekuatannya makin besar, maka itu bisa menghemat pengeluaran. Karena semakin besar bebannya, maka kan mendimensikan strukturnya itu makin besar juga. Karena semakin besar dimensi, artinya apa? Kebutuhan material semakin banyak. Dan itu kan membuat harga suatu struktur itu lebih mahal. Kenapa sih kita tuh capek-capek ya bikin, perlu ada rumus-rumus? Zaman dulu saya nggak ada rumus-rumus ya. Kebayang nggak zamannya bikin Borobudur? Nggak ada tuh rumus-rumus. Zamannya dulu banget ya. Dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya sedikit aja. Zaman dulu nggak ada itu namanya ya SAP, itu nggak ada. Ya, zaman dulu mah mana ada SAP, AutoCAD gitu ya. Hitung-hitungan tuh nggak ada, nggak pakai rumus. Tapi zaman dulu apa? Ya kalau mau kuat, dimensikan strukturnya itu sebesar mungkin. Makanya jangan heran kalau lihat Borobudur itu kan gede banget ya bawahnya. Atau kalau zaman dulu suka ada tiang-tiang ya. Kalau di masjid-masjid itu tiangnya gede-gede kan. Bahkan di tengah-tengah tuh tiang banyak. Yang kalau mau kuat ya gitu. Tapi zaman sekarang kan enggak. Kalau kita zaman sekarang, kenapa sih ilmu sipil itu berkembang? Ada software, ada macam-macam. Tujuannya endingnya sebenarnya masalah ekonomis ya. Ngapain sih gede-gede bikin kolomnya, kalau yang lebih kecil aja kuat kok gitu ya. Karena kan kalau kita makin besar dimensi, material makin banyak, tenaganya, SDM-nya makin banyak, ya makin membengkak biayanya. Kalau sekarang kan sebisa mungkin, ayo dibikin se-efektif mungkin gitu ya. Saat kita cek, oh saya memakai dimensi kolomnya misalkan 40 x 40. Oh aman loh terhadap
ini ya terhadap lentur, terhadap lendutan gitu ya. Setelah dicek lagi, coba kita kurangi ya dimensinya ya 30-40, oh ternyata masih aman. Kita cek lagi 30-30, oh ternyata masih aman. Ya udah kita pakai yang paling optimum gitu ya. Jadi seperti itu fungsinya, kenapa sih perlu dikembangkan terus ya ilmu sipil itu ya. Meskipun ilmu sipil itu tidak bisa secepat ilmu-ilmu informatika. Kalau informatika itu kan berkembang cepat banget ya. HP aja udah ganti-ganti kan, mode Samsung misalkan S berapa, nah nambah-nambah terus. Yang dulunya kita tuh apa? 3D, sekarang apa aja? 4G ada, 5G sekarang udah. Katanya ada lagi nanti, nggak tahu, cepat banget gitu ya. Kalau buku-buku informatika itu kan cepat banyak gitu ya. Kalau sipil bukunya mah jadul-jadul banget ya, dari berapa puluh tahun yang lalu. Karena memang nggak bisa secepat ilmu yang lain. Oke, berat sendiri bendung itu kita hitung sebagai gaya gravitasi, sama berat sendirinya air. Karena air itu selain memberikan tadi gaya hidrostatis horizontal, juga secara vertikal juga menyebabkan terjadinya gaya gravitasi. Nah, rumusnya ini ya, WD sama dengan Rho C. Rho C itu massa jenis dari C itu konkret, beton. Karena bendung kita ini didesain dari beton, kita rencanakan ya. G itu ada gravitasi, VD adalah volume dari damnya itu sendiri. Maka ketemu W. Kalau berat sendiri air berarti W itu weight ya, berat, W itu water, berat air, maka massa jenis water dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan volume dari water. Volume air yang menekan tubuh bendung dari atas jika ada. Bedanya dengan ini apa? Kalau ini dari samping, kalau ini dari atas, kalau ada air dari atas. Kadang misalkan di sini kan ada air ya dari atas. Di bagian downstreamnya ada bagian hulu, hilir ya. Gaya gravitasi berarti udah ada dua gaya. Yang pertama gaya horizontal, yang kedua adalah gravitasi itu berarti yang vertikal. Selanjutnya gaya gempa. Gaya gempa itu perlu ya kalau misalkan bendungannya itu minimal tingginya adalah 15 meter. Itu perlu dicek gaya gempanya. Kalau bendungannya itu tingginya minimal 15 meter. Apalagi kalau misalkan daerah itu rawan terhadap gempa. Gaya gempa itu bisa berasal dari dua macam. Gempa itu berasal dari tubuh dari bendungan itu sendiri, dari massa tubuh itu. Maka di sini adalah F. F itu gaya, EQ, earthquake, ya, earthquake itu kan gempa ya. Rumusnya adalah K. K itu adalah koefisien dari gempanya. Nanti Anda harus belajar ya, nanti ada materi mata kuliah gempa, ada zona gempa, dia di zona berapa. Karena tiap daerah itu zona gempanya beda-beda. Rho C, massa jenis konkret beton, kalikan G, gravitasi, dikalikan VD. VD itu adalah volume dari dam, dikalikan dengan A, percepatan gempa. Selain karena tubuh dari bendungan itu sendiri itu bisa menyebabkan atau bisa menerima gempa, ada juga gempa itu berasal dari badan air di belakang bendungan. Berarti dari air, makanya ada tsunami kan ya. Tsunami itu adalah gempa juga tapi dari air kan. Ini juga sama. Air sekitar bendungan itu juga bisa menyebabkan terjadinya gempa. Makanya namanya adalah earthquake water. Ada W-nya. Rumusnya adalah ini 5/9 kalikan dengan A kali berat volume water per G kali H kuadrat. H itu adalah ketinggian atau tinggi air di belakang bendungan. Ya sipil mah gini ya, mungkin kalau Anda bandingkan, saya suka lihat statusnya dosen lain ya, misalkan kayak elektro atau apa gitu kan, langsung udah hasil produk gitu ya, bikin alat pendeteksi atau apa ya. Kalau sipil itu nggak bisa langsung kayak gitu ya. Karena kita itu kaitannya sama nyawa material ya, gedung gitu ya, nggak bisa coba-coba. Anda coba-coba bikin gedung bisa hancur nyawa orang kan, beda.
Makanya jangan iri ya. Kenapa ya kalau prodi lain tuh bisa bikin produk misalkan ya langsung nyala. Tapi kan mereka kecil-kecil, deteksi apa, robot pendeteksi ini kecil-kecil ya. Nggak berbahaya. Kalau kita kan bikin gedung, bayangkan Anda salah, orangnya kena, materialnya rusak gitu ya, atau kita rugi gitu ya, material rugi, waktu dan sebagainya gitu ya. Makanya kenapa di sipil itu kok kayak teori gitu ya, materi-materi gini ya harus dikuatin di sini, karena nanti kalau sudah dipraktek di lapangan hitungannya harus benar. Kalau kita salah ngitung itu fatal, ya kan? Makanya matematikanya harus kuat. Makanya kenapa Anda tuh nggak langsung bisa bikin, kenapa ya nggak langsung bikin gedung apa-apa, nggak bisa semudah itu gitu ya. Karena kita nanti prakteknya bikin jalan kalau asal-asalan cepat rusak gitu ya. Kebayang Anda bikin hotel 10 lantai, 20 lantai, itu nggak bisa asal-asalan kan? Coba-coba nyawa orang ya, pelayan gitu ya. Seperti itu. Jadi ya memang seperti ini. Teorinya harus dikuatkan dulu. Ya. Dasar-dasarnya harus dikuatkan. Oke, tadi udah ada gaya gempa. Gempa itu berarti dari atas juga. Ada juga gaya uplift. Gaya uplift itu nama lainnya gaya apung atau gaya buoyant ya, force. Jadi dari bawah bendung itu akan muncul gaya. Kenapa? Karena ada tanah kan di bawah bendung itu. Karena dia kan nempel di dalam tanah ya. Dia akan memunculkan gaya. Nah, makanya kenapa dam atau bendung ini harus kuat. Karena kalau dia tidak bisa menahan gaya uplift ini, ya bisa-bisa bendungnya terapung ya, mengapung gitu ya. Makanya kenapa ini harus kuat sekali. Di dalam gaya apung ini atau uplift ini, rumusnya adalah P0 tambah P1 bagi 2 dikalikan dengan L. P itu adalah tekanannya ya di sini. Waalaikumsalam. Ada juga mencari berat volume waternya adalah raw water dikalikan dengan G. Dan ini ada juga ya di mata kuliah hidrolika juga pernah. Ada juga gaya sedimen. Sedimen itu berarti dia dari samping. Yang namanya bendungan, kan dia itu sebelah sini sebelah hulu ya. Hulu itu kan air itu berasal dari mana saja. Dari sungai, dari air hujan, dari selokan dan sebagainya. Pasti yang namanya air itu membawa yang namanya sedimen atau lumpur. Karena di sini ada damnya, ada penghalangnya, pasti sedimen itu akan menumpuk di daerah sini. Tapi di bagian bawah. Kan karena kalau lihat ada sungai ya pasti yang namanya sedimen itu pasti mengendap ya. Sama juga seperti pada bendungan ini. Berarti ada nama gaya sedimen ya. Banyak berarti ya, kebayang ya. Berarti kalau kita mendesain bendungan itu banyak gaya yang harus kita perhatikan. Jadi gabungan dari berbagai macam gaya tadi setelah kita jumlahkan, ada gaya hidrostatis, ada gaya sedimen, ada gaya karena gempa, ada gaya karena gravitasi, banyak sekali gitu ya. Berbagai gaya ini, maka kita harus menentukan titik tangkapnya itu ada di mana. Ini ada di mata kuliah mekanika bahan. Jadi kalau Anda nanti merencanakan suatu bendung, kalau Anda misalkan punya kesempatan kerja di bangunan air ya ini banyak gaya. Jadi kita itu nggak langsung ketemu gayanya bentuknya gimana, nggak kelihatan kan gayanya itu ya, nggak berwujud gitu loh. Tapi kita yang memodelkan ya. Kayak kita mau bangun rumah, gaya apa aja yang bekerja, kita harus menentukan. Oh nanti ada manusianya loh, ada beban hujan, ada beban matinya, misalkan apa, pintu, ada lampunya, ada plafon, ada ada atap, ada kuda-kuda. Nah kita harus menentukan ya. Makanya sipil itu memang bagaimana yang awalnya itu seperti abstrak ya, nggak kelihatan, tapi kita buat didimensikan ya, seperti itu. Dengan catatan bebannya beban yang bekerja itu harus lebih kecil dari kekuatan yang dimiliki oleh bendung itu sendiri. Jadi nggak boleh lebih besar. Makanya di sini ya, tegangan maksimal